Presiden perusahaan menolak hingga tempat jadi Kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dengan keberagaman agama yang hidup berdampingan dalam satu ruang sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa persoalan antar agama masih kerap muncul. Masih adanya sikap intoleran, diskriminasi terhadap kaum minoritas, hingga pengrusakan tempat ibadah. Situasi ini menuntut adanya upaya bersama yang berkelanjutan untuk menumbuhkan dialog, toleransi, dan kesadaran kolektif di tengah masyarakat. AMSA dan AMSAU, Organisasi Mahasiswa Ahmadiyah Indonesia, hadir untuk merespons masalah tersebut. Berkenaan dengan AMSA, dalam hal ini adalah merupakan suatu wadah organisasi untuk mahasiswa Ahmadiyah. Singkatan AMSA adalah Association Muslim Student Ahmadiyah. Berkenaan dengan sejarah, pertama AMSA didirikan di Indonesia, khususnya masuk ke dalam Indonesia itu tahun 2013. Mengingat dari kebutuhan teman-teman Ahmadi yang berkuliah itu cukup banyak sehingga terbentuklah AMSA. Secara fundamental teman-teman AMSA ini berdiri tentu punya misi gitu dan tujuan. Salah satu tujuannya adalah bagaimana dia di lingkungan akademik, sosial, dan kebermasyarakatannya bisa bermanfaat, lalu kemudian dapat menyampaikan nilai-nilai Islam yang sejati sesuai yang diajarkan oleh Hazrat Muhammad Rasulullah SAW. Di sini, peran kami tentunya menjadi sangat penting dan krusial sebagai mahasiswi muda yang patut bisa membangun dialog-dialog interaktif dan komunikatif terhadap masyarakat luar terkait kebenaran Jemaat Muslim Ahmadiyah tentunya dan perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan stigma negatif intoleransi di masyarakat. Tentunya di sini kami berperan penting dalam membantu sebagai agen muda dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia untuk mengikuti dan berkolaborasi dengan kegiatan lain untuk meningkatkan rasa toleransi dan inklusivitas terhadap organisasi kami. Dalam perjalanannya, AMSA dan AMSAU telah menunjukkan kontribusi nyata dalam upaya penyelesaian konflik lintas iman. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program yang telah dijalankan, antara lain dialog lintas iman, seminar, serta kegiatan lain yang mendorong terciptanya saling pengertian dan toleransi antarumat beragama. Sejauh ini teman-teman sudah melaksanakan berbagai kegiatan rabtah dan tabligh yang ada di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Beberapa kegiatan teman-teman sudah ikuti seperti kolaborasi dengan lintas iman, kolaborasi kepanitiaan bersama dengan ranah akademik seperti mengadakan seminar dan lain sebagainya. Teman-teman AMSAU itu sudah bergerak di wilayah masing-masing untuk berkunjung ke rumah ibadah, lalu juga ada kegiatan live-in di berbagai wilayah yang itu sudah sukses dilaksanakan, serta kami juga mengadakan kegiatan expert talk di mana itu kami mendatangkan para ahli yang akan membahas satu topik tertentu dan untuk disebarluaskan di kalangan umum begitu. Kami sebagai mahasiswi tentunya mendapat sekali tantangan dan hambatan apalagi sebagai perempuan untuk menghadapinya, di mana persepsi masyarakat masih banyak sekali meyakini bahwa perbedaan adalah suatu konflik yang menurut kami itu terjadi karena persepsi masyarakat belum sepaham soal perbedaan keyakinan, juga masih ada stigma-stigma negatif dari masyarakat dan pengaruh juga dari lingkungan yang masih mendominasi dan akhirnya membuat perbedaan intoleransi ini masih terjadi. Sejalan dengan dinamika tersebut, perhatian terhadap isu kebebasan dan perlindungan kehidupan beragama juga semakin menguat di tingkat kebijakan. Belum lama ini, pemerintah menetapkan undang-undang terkait tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama. Jadi mulai 2 Januari 2026 diberlakukanlah KUHP terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di sana menegaskan mengenai kebebasan beribadah dan dalam juga kebebasan mendirikan bangunan ibadah. Artinya tindakan yang selama ini pelanggaran yang bersifat konflik sosial, akhirnya pelanggaran-pelanggaran ini
bisa mendapatkan sanksi hukuman yang jelas gitu dengan adanya KUHP terbaru. Ini merupakan sebenarnya angin segar buat JAI karena pola pelanggaran yang terjadi kepada JAI itu sebelumnya berada di ranah itu konflik sosial. Dengan adanya KUHP terbaru ini sebenarnya memberikan sedikit harapan ya ke depannya mungkin akan ada tindak lanjut jika terjadi pelanggaran terhadap jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Nah, jadi di sini peran penting penegak hukum sebenarnya ya. Penegak hukum itu harus bisa menerapkan KUHP yang sudah disahkan ini agar implementasinya kepada kita khususnya yang sering sekali merasakan akibat-akibat dari pelanggaran tersebut, jadi negara bisa melindungi sesuai dengan apa yang sudah disahkan di undang-undang tersebut ya, di pasal 300 sampai 305 tersebut. Menyadari pentingnya peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal nilai-nilai tersebut, AMSA dan AMSAU terus memperkuat kapasitas internal organisasinya. Dalam konteks inilah, pada tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2026, AMSA dan AMSAU menyelenggarakan pertemuan nasional yang bertempat di kawasan Kampus Mubarak, Kemang, Bogor. Saat ini AMSA sedang mengadakan gathering bersama dengan AMSAU. Ini pertama kali dilakukan oleh AMSA yang memang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai pondasi-pondasi yang ada pada AMSA itu sendiri, sehingga ke depannya ketika teman-teman sudah mempunyai pondasi tersebut, teman-teman mampu untuk bergerak lebih berkenaan dengan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Ahmadiyah. Di tengah isu lintas agama yang terjadi, Indonesia membutuhkan anak muda yang berperan aktif dalam menjaga solidaritas bangsa. Dalam konteks ini, pemuda-pemudi Ahmadiyah Indonesia melalui gerakan AMSA dan AMSAU turut mengambil bagian dengan menciptakan ruang kebersamaan yang inklusif melalui beragam program di bidang akademik, dialog antaragama, dan kemanusiaan. Mereka secara sukarela mencurahkan waktu dan tenaga untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai. Upaya ini sejalan dengan misi dan slogan Ahmadiyah, Love for All, Hatred for None. Tantangan yang dihadapi saat ini, mungkin dari kami generasi muda perlu lebih banyak solid antara wilayah, juga dengan pengurus pusatnya. Kemudian kami perlu bergerak satu tujuan, satu arah, satu visi, supaya apa yang dihasilkan itu menjadi lebih berdampak kepada masyarakat. Dan yang terakhir, harapannya untuk teman-teman AMSAU saat ini adalah lebih banyak berani untuk berbicara sebagai AMSAU Indonesia ataupun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, supaya masyarakat tahu dan paham bahwa AMSAU ini adalah representatif nilai dari teman-teman muda Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Jemaat Ahmadiyah sekarang sudah memasuki abad kedua, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk kita bagaimana di 1 abad sebelumnya, generasi sebelumnya itu sudah mewarisi hal-hal positif yang kita rasakan saat ini, dan kita sebagai anak muda khususnya juga di AMSA sebagai mahasiswa perlu meneruskan nilai-nilai positif tersebut dan kemudian meng-scale up dan berinovasi terkait perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, sehingga teman-teman dimanapun berada, teman-teman bisa berdampak bagi kehidupan bermasyarakat. प्यारे खुदा करना